Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Pasali, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Haluoleo Kendari. Di sini saya akan membahas jurnal pengenalan makroinvertebrata bentik sebagai bioindikator pencemaran perairan sungai pada siswa di Wonosalam, Mojokerto, Jawa Timur. Bagian pendahuluan dijelaskan pencemaran merupakan hal sanitasi dihadapi manusia pada saat ini, terutama pencemaran air. Pencemaran air dapat berasal dari sampah, limbah cair, serta bahan pencemaran lain seperti dari pupuk, pestisida, penggunaan deterjen sebagai bahan pembersih, penggunaan bahan pembungkus yang menghasilkan banyak limbah, dan sebagainya. Sedangkan kualitas air dapat ditentukan dengan berbagai parameter seperti parameter fisika, kimia, dan biologi. Kualitas air dapat ditentukan dengan berbagai parameter seperti parameter fisika, kimia, dan biologi. Mengingat bahwa penentuan kualitas secara kimia dan fisika memerlukan waktu dan biaya yang sangat besar, maka dikembangkanlah parameter biologi atau bioindikator. Penggunaan bioindikator atau indikator spesies tidak hanya terbatas pada ekosistem perairan, tetapi juga pada ekosistem darat. Selanjutnya, metode dan pelaksanaan. Yang pertama, waktu dan tempat. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan November 2018. Kegiatan pembekalan dalam kurung ceramah dan diskusi dilaksanakan di SMP 1 Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Praktik langsung, pengambilan sampel makroinvertebrata, bentik, dan proses identifikasi dilaksanakan di 3 titik aliran sungai sumber Begawan di Kecamatan Wonosalam. Alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam pengambilan sampel makroinvertebrata diantaranya yaitu yang pertama, jaring, yang kedua, loyang plastik, yang ketiga, sendok plastik, yang keempat, pinset, dan yang kelima, kuas, dan yang terakhir, cetakan es. Yang ketiga, metode. Pengambilan sampel pada setiap titik dilaksanakan pada 3 tempat, yakni tepi kanan, tepi kiri, dan tengah sungai. Jaring yang telah disediakan dimasukkan ke dalam sungai untuk kemudian batu-batu di sekitarnya digoyang-goyangkan agar makroinvertebrata yang menempel bergerak masuk ke dalam jaring. Jaring diangkat untuk kemudian disubtrat dan makroinvertebrata yang didapat dituang ke dalam loyang. Makroinvertebrata diambil menggunakan sendok maupun pinset dan dimasukkan di dalam cetakan es untuk dikelompokkan sesuai dengan kemiripan morfologi. Substrat yang ikut terangkat dalam jaring diamati karena kemungkinan terdapat makroinvertebrata yang menempel. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil sampling dan identifikasi makroinvertebrata bentik oleh para siswa. Pada pengambilan sampel makroinvertebrata bentik di aliran sungai sumber Begawan didapatkan 24 famili hewan makroinvertebrata, yang mana 15 diantaranya adalah organisme non-EPT dan organisme 9-EPT pada tabel pertama. Nilai indeks tingkat sensitivitas dari sungai sumber Begawan berdasarkan dari perhitungan para siswa adalah sebesar 3,1%. Hasil pengolahan data sampel makroinvertebrata dari sungai sumber Begawan setelah dicocokkan dengan rentang skor untuk jumlah famili EPT, nilai persentase kelimpahan EPT, dan nilai indeks biotilik adalah sebesar 6,25 pada tabel kedua. Nilai ini menunjukkan bahwa sungai sumber Begawan tidak tercemar berdasarkan standar yang telah ditentukan.
Setelah kegiatan selesai, kemudian dilaksanakan kegiatan evaluasi, di mana siswa diminta mengisi angket kedua. Hasil angket kemudian dibandingkan dengan angket pertama untuk dilihat apakah terdapat peningkatan pemahaman atau tidak. Mudah dengan panduan yang jelas, memudahkan siswa untuk memahami kegiatan ini dalam waktu yang singkat. Dimaafkan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.